Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Aprianto, NPM 721213185. Di kali ini saya akan menjelaskan hasil resume tentang materi penempatan dan pemberhentian kerja. Promosi adalah perubahan pekerjaan pada seseorang dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar dengan disertai peningkatan kompensasi yang diterimanya. Transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain, supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Demosi adalah pindahnya seseorang dari pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan semula, dan begitu pula dengan kompensasi penggajiannya. Masalah karyawan di tempat kerja. Terjadinya konflik antara atasan dan bawahan, konflik antar sesama karyawan, buruknya komunikasi internal perusahaan, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan, dan yang terakhir kurangnya pelatihan karyawan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak. Kedua, penyebab hubungan kerja berakhir. Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila pekerjaan meninggal dunia, jangka waktu kontak kerja telah berakhir, adanya putusan pengadilan dan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Selanjutnya, perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerjaan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja menikah, pekerja perempuan hamil, melahirkan gugur kandungan atau menyusui bayinya. Selanjutnya, pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. Dan yang terakhir, karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Baik, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.